Kalau soal menguasai debat, keputusannya sesuai nggak gitu aja. Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas, nggak ada. Kemampuan, keberanian, dan kesungguhan mengambil prioritas kira-kira itu Pak Nono. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Pertahanan yang sesungguhnya adalah pangan, pertahanan yang sesungguhnya adalah kemampuan para petani untuk berproduksi. Pertahanan tidak boleh dibandingkan dengan pangan, tidak boleh dibandingkan dengan pekerjaan, ya, karena pertahanan bicara soal eksistensi negara, soal keutuhan negara. Orang mengatakan, Caimin juga mengatakan, kita nggak mau perang, nggak akan perang, kok kita boleh senjata. Ingat ya, kalau kita memahami dan belajar politik luar negeri, belajar geopolitik, belajar geostrategi, suatu negara memperkuat angkatan perangnya itu bukan karena dia mau perang, justru memperkuat angkatan perangnya agar tidak terjadi. TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menyinggung soal tidak mudahnya suatu negara bisa membeli senjata. Padahal, persediaan senjata tersebut penting meski negara tersebut tidak sedang berperang. Dirinya menganalogikan tidak seperti layaknya membeli sebungkus mie instan, yang setiap orang memiliki uang bisa langsung membelinya. Itu dia, jadi kalau kita perang, kita perlu senjata. Beli senjata itu enggak seperti beli Indomie ke Indomaret. Ada duit belum tentu bisa beli gitu loh, kata Habibur Rahman saat ditemui di kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Rabu, 3 Januari 2002. Wilayah kita adalah luas wilayah sebesar Eropa. Di Eropa ada 27 negara, lebih mungkin. Dan juga berarti ada 27 angkatan udara. Bahwa pertahanan itu bukan sesuatu kemewahan, tapi adalah suatu syarat. Hukum sejarah, kalau tidak kuat kita pasti dikerjain oleh kekuatan tertentu. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel ini, dan di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait pernyataan dari Ganjar Pranowo dan juga Cak Imin yang menyindir tentang pembelian atau pembelanjaan alutsista yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia, yang tentunya yang ditujukan adalah kepada Capres Prabowo Subianto. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Capres Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, tentunya sebagai pengguna anggaran dalam pembelanjaan alutsista di Republik ini. Dan menurut Ganjar dan juga Cak Imin, tentunya statement yang mereka keluarkan pasti akan menyudutkan pihak, dalam hal ini adalah menyudutkan Prabowo Subianto. Menurut Cak Imin, yang mendingan belanja alat pertanian ketimbang belanja alutsista, karena memang kita sedang tidak dalam keadaan perang. Kenapa berbelanja alutsista itu dengan biaya begitu besar? Seandainya itu dikonversikan menjadi peralatan pertanian, tentunya akan membantu petani dan juga untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kurang lebih seperti itu. Namun tentunya juga Prabowo pasti memiliki jawaban, dan juga para pengamat ya juga pasti akan memberikan tanggapan. Dan tidak hanya itu, tentu dari para warganet juga akan menanggapi isi pernyataan dari Ganjar maupun juga Cak Imin tersebut. Oleh karena itu, kita saksikan videonya satu persatu, baik itu pernyataan dari Ganjar maupun pernyataan dari Cak Imin. Namun sebelum itu, kepada sahabatku sekalian yang belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Dan kepada sahabatku yang sementara nonton dan pingin untuk memberikan komentar terkait video-video yang direaksi pada kesempatan kali ini, silakan tonton sampai selesai, lalu berikan masukan berupa kritik, saran, ataupun komentar apapun itu di dalam kolom komentar. Baik, mari kita saksikan video selengkapnya. Kalau soal menguasai debat, keputusannya sesuai nggak gitu aja. Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas, nggak ada. Sok tahu banget sih tentang alutsista pertahanan negara. Padahal pesawat Mirage 2000 versi 5 dibeli aja belum. Mukanya sombong banget sih. Sombong amat. Pak Ganjar supaya ada
insight buat Pak Ganjar, ya pembelian Mirage 2000 Dash 5 ini ya sementara ini ditunda dan penggantinya kita melakukan retrofit terhadap Sukhoi F-16 kita. Kenapa ditunda? Karena ada kapasitas fiskal kita belum mendukung untuk ini segera direalisasikan. Baik sahabat sekalian, ternyata pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh Ganjar langsung dipatahkan oleh juru bicara dari Kementerian Pertahanan, ya, Bung Daniel Ansar, ya. Ya, ini akibatnya seorang capres yang sok tahu semuanya, hasil akhirnya langsung diskakmat pernyataannya oleh sang juru bicara dari Kementerian Pertahanan. Selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari Cak Imin terkait pembelanjaan alutsista yang menurutnya hanya buang-buang anggaran, mendingan beli peralatan pertanian ketimbang membeli alutsista. Mari kita dengarkan komentarnya. Kemampuan, keberanian, dan kesungguhan mengambil prioritas, kira-kira itu Pak Nono. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Pertahanan yang sesungguhnya adalah pangan, pertahanan yang sesungguhnya adalah kemampuan para petani untuk berproduksi itu. Sehingga insya Allah, bismillah, kita ini mau mengatasi yang paling dirasakan berat oleh rakyat, bukan mengatasi mimpi-mimpi yang Menyikapi hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menyinggung soal tidak mudahnya suatu negara bisa membeli senjata. Padahal, persediaan senjata tersebut penting meski negara tersebut tidak sedang berperang. Dirinya menganalogikan tidak seperti layaknya membeli sebungkus mie instan, yang setiap orang memiliki uang bisa langsung membelinya. Itu dia, jadi kalau kita perang, kita perlu senjata. Beli senjata itu enggak seperti beli Indomie ke Indomaret. Ada duit belum tentu bisa beli gitu loh, kata Habibur Rahman saat ditemui di kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Rabu, 3 Januari 2024. Atas hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, menilai kalau Cak Imin seperti orang yang tidak paham geopolitik. Yaitu menunjukkan ketidakpahaman Pak Muhaimin soal geopolitik dan geostrategis, ucap dia. Dia hanya menegaskan kalau perang tidak dapat dikondisikan atau bahkan diprediksi kapan akan terjadi. Sehingga, kata Habibur Rahman, persediaan senjata itu penting untuk dimiliki suatu negara. Dulu orang bilang gak akan mungkin ada perang, ada debat capres dulu, Pak JK, Yusuf Kala, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan gak akan ada perang di dunia. Tapi, meletus Ukraina, meletus Hamas Israel, tukas dia. Baik, jadi pernyataan dari Cak Imin ini justru melemahkan semangat, ya. Semangat dari Kementerian Pertahanan untuk membelanjakan alutsista, ya. Dan menurut Cak Imin, ya, belanja alutsista dalam keadaan negara aman begini untuk apa? Dan memang tadi disinggung oleh Wakil Ketua TPN atau TKN dari Prabowo Gibran, Bung Habibur Rahman, beliau menyampaikan bahwa memang dengan menyatakan demikian, Cak Imin dikatakan sebagai orang yang tidak paham akan geopolitik. Jadi memang ini ibaratnya, ya kita tunggu hujan dulu baru cari payung. Ya tidak akan mungkin dapat lagi, terlanjur sudah basah. Dan belanja alutsista ini juga memang untuk pertahanan keamanan negara juga penting. Ya, karena banyak orang yang berpikir tidak akan terjadinya perang, tetapi tadi disampaikan meletusnya perang Ukraina dan juga Rusia, Hamas Israel dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari perang dan kita tidak bisa menduga kapan itu terjadi. Bisa saja ya bukan hanya soal perang, tapi bagaimana dengan peralatan alutsista yang cukup tentu akan membantu TNI untuk menjaga keamanan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini dari ya tangan-tangan atau pihak-pihak asing yang datang untuk ya mengganggu kedaulatan negara kita. Dan ini yang perlu dipikirkan karena ini soal geopolitik, ya tidak semua orang paham. Ternyata termasuk Cak Imin juga tidak paham soal geopolitik ini. Itu sindiran yang disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, yakni Bung Habibur Rahman, ya. Boleh sampaikan demikian. Sehingga ya Cak Imin harus bisa mempertimbangkan itu. Karena menjadi seorang pemimpin tidak hanya berpikir semuanya itu baik-baik adanya. Tapi kadang-kala situasional dan kaget terjadi, kita sudah belum ada persiapan apa-apa. Sehingga membelit alutsista ini ibarat menyediakan payung sebelum hujan. Jangan tunggu hujan dulu baru cari payung, terlanjur sudah basah. Dan tadi disampaikan juga
bahwa membeli peralatan ini tidak seperti mie instan yang ada uang langsung beli dan jadi. Tetapi membeli peralatan ini tentunya juga membutuhkan proses. Sehingga jangan sampai tunggu negara dalam keadaan genting dulu baru kita beli alutsista tersebut. Sehingga itu harapan agar Cak Imin bisa memahami terkait geopolitik. Baik, selanjutnya kita dengarkan lagi pernyataan Cak Imin yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Kira-kira apa yang ia sampaikan di tempat berbeda tersebut terkait dengan Kementerian Pertahanan yang notabene menterinya adalah Pak Prabowo Subianto. Malah utang untuk beli pertahanan 70 triliun, petani tidak pernah segede itu di dalam pembinaan dan pengembangan kekuatan pertahanan. Perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, pertahanan nasional itu dua, tentara dan petani. Mana mungkin bisa perang kalau pangan tidak ada untuk para. Mana mungkin bisa bertahan sebagai bangsa kalau pangan tidak tersedia buat negeri kita. Baik sahabat sekalian, memang dari pembicaraan ini membuktikan Cak Imin memang tidak paham tentang pertahanan keamanannya. Ia membanding-bandingkan bahwa pertahanan keamanan itu ada dua, petani dan tentara. Kenapa tentara lebih diperhatikan ketimbang petani? Nah, ini memang berbicara dua hal yang sangat berbeda ya. Pertanian dan juga pertahanan. Pertahanan keamanan itu kita menjaga agar negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai jatuh di tangan penjajah ataupun juga dalam bentuk lainnya. Tetapi kalau berbicara soal pertanian, ya terbukti tanpa alat pertanian yang canggih pun orang masih bisa bercocok tanam, ya, dan masih bisa menghasilkan untuk bisa bertahan hidup. Tetapi ketika negara ini terancam, kaget-kaget ada ancaman dari luar dan kita membutuhkan senjata, di saat negara sudah genting lalu kita beli senjata, peralatan itu butuh proses dan lain sebagainya. Kira-kira kita akan kewalahan atau tidak itu seperti itu. Dan ini memang hanya sebuah pernyataan statement mau ditunjukkan kepada publik bahwa pasangan ini lebih memihak kepada petani ketimbang urusan lainnya. Tetapi sangat disayangkan justru dengan pernyataan demikian bukan support yang didapat, tetapi ya orang mungkin justru mendengarnya ini lucu. Karena orang sekelas calon wakil presiden kok bisa bicaranya seperti itu, seolah-olah peralatan untuk pertahanan negara ini tidak penting, ya. Jadi itu memang berbicara soal Cak Imin dan juga Pak Anies, tentu banyak hal yang menimbulkan ya pertanyaan dan juga menimbulkan tanda tanya besar. Kira-kira paham tidak apa yang disampaikan itu? Baik, selanjutnya mari kita dengarkan, masih ada juga ya pernyataan-pernyataan dari beberapa pihak, masih dari Cak Imin dan juga beberapa orang yang bisa memberikan komentar terkait hal ini. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Nah, ini parah nih. Luas wilayah kita adalah luas wilayah sebesar Eropa. Di Eropa ada 27 negara, lebih mungkin. Dan juga berarti ada 27 angkatan udara. Bahwa pertahanan itu bukan sesuatu kemewahan, tapi adalah suatu syarat. Hukum sejarah, kalau tidak kuat kita pasti dikerjain oleh kekuatan tertentu. Kita tidak cukup hanya dengan berharap tidak akan terjadi apa-apa, tapi kita harus siap sebelum terjadi. Dan juga alat-alat ini tidak bisa kita beli di supermarket, ya. Kalau kita butuh, kita datang, kita beli. Nah, saya ingin sampaikan aja, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri. Aslinya Menhan itu saya sebetulnya, dan janjinya begitu. Kata Caimin kemarin itu jatahku loh harusnya. Oke, susah juga kalau Caimin jadi Menhan. Oh ya, jadi Menhan. Gimana membayangkan Caimin jadi Menhan? Ya susah pula lah. Saya bayangkan Caimin jadi cawapres aja bingung.
Baik sahabat sekalian, ini ibarat tepuk air di dulang terpecik muka sendiri ya. Statementnya Cak Imin justru menimbulkan ya lelucon baru yang disampaikan oleh berbagai pihak ya. Bahkan tadi kita dengarkan bersama sanggahan atau tanggapan dari Pak Prabowo bahwa luas wilayah Indonesia itu sebesar Eropa, dan di mana di Eropa itu kurang lebih ada 27 negara. Artinya bahwa Indonesia ini setara dengan 27 negara, di mana jika 27 negara berarti memiliki 27 kekuatan angkatan udaranya. Sedangkan Indonesia hanya satu kekuatan angkatan udara. Oleh karena itu memang alutsista itu sangat dibutuhkan, termasuk pesawat tempur dan sebagainya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena kita bukan negara kecil sekecil Singapura, tetapi kita ini begitu luas, ada 17 ribuan pulau, dengan di dalamnya dihuni oleh kurang lebih 278 juta penduduk. Lalu peralatan ya alutsista ini dianggap remeh, tidak penting, itu sangat keliru besar. Dan menjadi seorang pemimpin kalau punya pikiran model seperti ini susah. Itu negara ini bisa disabotase, bisa diambil oleh pihak asing. Lalu yang berikut juga ya peralatan seperti yang disampaikan Pak Prabowo bahwa peralatan alutsista ini tidak dijual di supermarket. Jadi ketika kita butuh langsung beli dengan spontan, tetapi melalui prosedur untuk pembelian peralatan ini. Tentunya juga membutuhkan waktu, sehingga kalau memang tunggu perang dulu baru beli, ya kapan? Ketika pesanan tiba, ya negara sudah hancur duluan. Sehingga itu yang memang kadang-kadang tidak dipahami oleh Cak Imin. Dan bahkan pernyataannya bahwa Pak Prabowo kaget-kaget jadi Menhan, padahal Menhan itu jatahnya Cak Imin. Ya, ini kadang-kadang omong tidak berpikir lebih dulu, sehingga menjadi bahan tertawaan atau bahan lelucon oleh Bambang Pacul. Bambang Pacul mengatakan apa? Jangankan membayangkan menjadi Menteri Pertahanan, sekarang membayangkan untuk menjadi cawapres saja dia bingung. Ya, ini kan sebenarnya memalukan. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa tanggapan dari Bambang Sujatmiko, salah satu anggota dari TKN, ya, TKN Prabowo Gibran. Kira-kira apa komentarnya terkait hal ini ya, di mana pernyataan statement yang dikeluarkan oleh Cak Imin bahwa lebih baik beli peralatan pertanian ketimbang beli peralatan dan persenjataan atau untuk pertahanan keamanan. Kira-kira apa komentar dari Bambang Sujatmiko berikut ini? Kalau terkait dengan alutsista, kemarin sempat disinggung juga oleh Sekjen PDIP, Pak Hasto, katanya dengan kebijakannya Pak Prabowo menggunakan pinjaman luar negeri untuk alutsista, ini dikatakan bahwa ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok di kehidupan sehari-hari, Pak Prabowo justru menambah utang luar negeri sebesar 386 triliun untuk beli alutsista. Pertanyaannya kayak gini, pertanyaan adalah pertahanan tidak boleh dibandingkan dengan pangan, tidak boleh dibandingkan dengan pekerjaan, ya, karena pertahanan bicara soal eksistensi negara, soal keutuhan negara. Orang mengatakan, saya ini kita mengatakan, kita nggak mau perang, nggak akan perang, kok kita beli senjata. Ingat ya, kalau kita memahami dan belajar politik luar negeri, belajar geopolitik, belajar geostrategi, suatu negara memperkuat angkatan perangnya itu bukan karena dia mau perang, justru memperkuat angkatan perangnya agar tidak terjadi perang, agar tidak diserang, agar tidak diganggu. Kalau satu negara beli alat perang karena dia mau perang atau dia sedang diserang, itu senjatanya bisa datang setahun kemudian, dan ketika senjatanya belum datang, separuh wilayah kita udah dilukai musuh, sebagian tentara kita sudah tewas, sudah gugur, rakyat kita sudah tewas juga dibom. Ini cara berpikir seperti ini, itu cara berpikir yang tidak memahami realita politik dunia, ya. Gitu. Jadi situasi geopolitik itu adalah situasi yang paling tidak bisa diramal. Paling tidak bisa diramal. Siapa yang menyangka 3 tahun lalu bahwa akan terjadi perang Rusia Ukraina? Siapa yang menyangka nanti misalnya hasil pemilihan presiden di Taiwan akan mengubah ketegangan di Selat Taiwan? Oke? Siapa yang menyangka itu? Ya, siapa yang menyangka nanti hasil pilpres di Amerika akan mempengaruhi geopolitik sikap Amerika terhadap Eropa Timur?
terhadap Asia Timur, terhadap negara-negara Teluk, terhadap Amerika Latin. Siapa menyangka? Karena situasi dunia tidak bisa diramal, yang bisa dilakukan oleh pemimpin adalah mempersiapkan kondisi-kondisi terburuk dan mengharapkan yang terbaik dengan diplomasi. Logikanya di situ berbeda kalau misalnya kita mau dagang biasa saja, kita berbeda misalnya mau kampanye biasa saja, itu berbeda, itu masih bisa diramalkan karena faktor-faktornya di dalam negeri. Jadi ingat, membeli alat perang bukan karena negara mau berperang, membeli alat perang karena negara mau mencegah perang. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama pernyataan dari Bambang Sujatmiko, ya cukup keren ya. Beliau menyampaikan bahwa membeli peralatan perang bukan karena negara mau sedang berperang, tetapi membeli peralatan perang agar negara tidak diserang atau mencegah peperangan tersebut. Dan banyak contoh yang ia sampaikan terkait dengan situasi politik di dunia ini, dan itu semua memang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, untuk bisa menjaga keutuhan bangsa dan negara, tentunya sebuah negara harus memperkuat militernya. Dan itu yang perlu diingat, bahwa ya pertahanan, keamanan itu beda dengan pangan. Pangan bisa diproduksi dalam negeri, tetapi kalau peralatan belum tentu semua bisa diproduksi dalam negeri, dan ketika kita membelinya membutuhkan waktu ya, proses. Ya tidak semudah membeli mie instan di Indomaret atau di Alfamart ya. Semudah itu, tetapi bagaimana membutuhkan waktu yang panjang. Dan ketika senjata itu pesan setahun kemudian baru datang, negara sudah dicaplok semua. Dan itu ilustrasinya. Sehingga kalau memang Cak Imin mengatakan bahwa itu tidak penting, berarti Cak Imin memang tidak pantas menjadi calon pemimpin. Yang lain panik nyerang soal alutsista, jubir Prabowo tetap santuy. Panikan itu terjadi di capres yang lain, sehingga kalau kita melihat ya posisi yang tinggi itu pasti akan diserang sebisa mungkin. Jadi saya kira ini ya sesuatu hal yang biasa terjadilah, dan kita juga siap dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan, ya kita akan klarifikasi, ya kan, kita akan sampaikan kepada masyarakat, biar masyarakat yang menilai nantinya bahwa sebenarnya siapa yang memang benar-benar memikirkan nasib bangsa dan negara ini dan untuk kemajuan negara ke depannya. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Saya ingin sampaikan aja, termasuk Pak Prabowo tiba-tiba jadi menteri. Aslinya Menhan itu saya sebetulnya, janjinya begitu. Lalu nih yang harus disyukuri, satu adalah ketika Pak Jokowi tidak menjadikan cawapres tadi sebagai Menteri Pertahanan seperti apa yang dia klaim. Bisa bayangin dong kalau misalnya dia yang jadi Menteri Pertahanan, kalau misalnya di statementnya tadi mending beli alat tani, kita bisa-bisa disuruh perang pakai cangkul nanti kalau ada yang nyerang. Kan lucu. Ini kalau gua analogiin simpel aja kayak gini. Kenapa harus beli payung, kan nggak hujan? Terus nanti kalau udah hujan, bingung cari payung. Kan lucu ya. Jadi ya, kalau dimasukkan logika dan dilihat dari point of view-nya pemerintah Indonesia, alutsista yang dibeli itu kan untuk pertahanan negara. Jadi semakin baik pertahanan negara, semakin kecil kemungkinan negara itu diserang oleh negara lain. Dan ketika kalau misalnya ada negara yang menyerang, kita sudah bisa defense untuk bertahan. Defense itu kan pertahanan, ya kan? Bukan kita beli senjata itu untuk menyerang negara lain, bukan. Itu point of view-nya pemerintah Indonesia. Dan kalau misalnya ada yang nyerang, kita nggak mungkin dong balik pakai bambu runcing lagi di saat mereka yang lain sudah pakai senjata modern. Bahkan nih, negara yang sudah maju seperti Amerika, sistem pertahanannya sudah baik, dia terus memperbarui terus supaya alatnya menjadi paling canggih, paling baik gitu loh. Apalah Indonesia dengan Amerika. Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli? Jamin pada noreng meleh pajung ruah kini mor meleh kada persiapan deh ya pada bi meleh senjata aja lah kutu persiapan tahu pada musuh nyerang wa camin ya camin protes ya meledak buma. Akhirnya Cak Imin jadi bahan olok-olokan para netizen ya. Kok bisa ya calon pemimpin
tetapi sangat tidak paham terkait urusan pertahanan keamanan. Apa jadinya kalau sudah menjadi pemimpin, kalau berpikir pertahanan keamanan itu tidak terlalu penting ketimbang isi perut ya, itu jauh lebih penting. Memang soal pangan itu juga penting, tetapi kalau bagaimana bisa makan dengan aman, dengan nyaman kalau negara sedang kacau, dan itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau lapar, ada uang, bisa langsung ke supermarket beli mie instan, beli beras, masak dan makan. Tetapi ketika negara sudah diserang, butuh waktu 1 tahun pesanan persenjataan itu baru datang. Nah, ini yang memang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh sang cawapres ini. Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Benarkah pernyataan Cak Imin tersebut? Pernyataan Cak Imin bisa dipahami oleh orang awam, harus perang dahulu beli peralatan persenjataan kemudian. Pemahaman Cak Imin kurang tepat, karena menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara, Pasal 7 dijelaskan, pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa menegaskan bahwa belanja kebutuhan alutsista dibutuhkan, meskipun Indonesia tidak berencana untuk melakukan invasi. Tapi negara perlu mengantisipasi, jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam menjaga keamanan negara. Pada saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR, 23 Juli 2021 lalu, Suharso menegaskan, belanja alutsista negara didasarkan umur teknologi selama 15 tahun. Suharso menyebut bahwa kebutuhan penganggaran belanja militer mencapai 20,7 miliar AS dolar atau 298,08 triliun rupiah, yang berlaku selama 2020 hingga 2024 mendatang. Anggaran belanja militer RI tersebut masih di bawah 1% dari PDB, sementara rata-rata negara maju menganggarkan belanja militer di atas 1% dari PDB. Sementara, terkait dengan anggaran ketahanan pangan merujuk data Kementerian Keuangan, setiap tahun mengalami peningkatan. Realisasi anggaran pangan pada 2019 80,7 triliun rupiah, 2020 74,5 triliun rupiah, 2021 86 triliun rupiah, tahun 2022 88,8 triliun rupiah, dan tahun 2023 112,7 triliun rupiah. Baik sahabat sekalian, itulah penjelasan terkait dengan pembelian alutsista, di mana disampaikan pembelian tersebut, anggaran tersebut baru 1% atau kurang dari 1% dari PDB atau produk domestik bruto ya. Padahal negara-negara maju sudah di atas dari 1%. Artinya bahwa ini masih efektif, efisien ekonomis masih ada. Karena dia masih di bawah dari 1% dari PDB itu. Sehingga kalau memang anggapan orang bahwa ini terlalu menghambur-hamburkan itu juga keliru. Karena memang ini untuk sebuah kedaulatan sebuah bangsa perlu adanya pertahanan keamanan. Karena pertahanan keamanan itu penting, persenjataan disiapkan bukan untuk berperang, tetapi untuk mencegah perang, untuk menjaga ketentraman, keamanan, dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita lanjut mendengarkan komentar dari netizen berikutnya. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Pertahanan yang sesungguhnya adalah pangan, pertahanan yang sesungguhnya adalah kemampuan para petani untuk berproduksi. Cak Cawapres. Ya apa sih, Cak? Alat pertahanan itu, analogi sederhananya itu seperti pintu rumah dan gembok rumah. Ya, rumahku tak kasih pintu dan tak kasih gembok, bukan karena ada maling yang datang. Bukan. Tapi memberikan warning kepada maling kalau rumahku ini terjaga dan aman. Itu. Coba, rumahku tak kasih gembok. Gemboknya tak buang. Nah. Terus tak kasih pintu, tak usah pintu. Nah, aku belanja beras yang banyak, belanja sembako yang banyak. Nggak kelaparan tuh, enak makan. Tapi maling yang lewat lihat, wow, kok ono sembako, kok ono beras akeh. Umai ndak ono pintune, umai ndak ono gemboke, yo tak leboni, tak sikat wis. Seperti itu sama dengan negara, ya kan? Kalau dari luar kelihatan
negara iki ndak ono pintune, ndak ono gemboke, ndak ono keamanane, yo disikat. Ya, maaf kalau apa yang saya ucapkan itu salah, Cak, ya, namanya orang desa, orang biasa, jadi pemikirannya itu di bawah. Ngapunten, Cak Cawapres. Baik, sahabat sekalian, akhirnya netizen ini mengolok kembali pernyataan dari Cak Imin ya. Ia menganalogikan ibarat rumahnya yang tanpa pintu dan tanpa gembok, jelas pasti akan menjadi sasaran para maling. Ya, sama artinya buat apa beli pintu dan gembok kalau gak ada maling masuk. Tetapi justru dibelikan pintu dan gemboknya itu untuk ya maling juga tahu bahwa ini rumahnya aman, susah untuk dimasuki. Tetapi kalau pintu dan gemboknya tidak ada, justru disitulah maling akan bersorak gembira karena memang memudahkan mereka untuk atau memuluskan mereka untuk melakukan aksinya. Sama halnya seperti pertahanan bangsa ini, negara ini. Dan itu yang memang tidak bisa dijangkau pemikiran Cak Imin ya. Pemikiran Cak Imin terlalu singkat dan ini memang sangat tidak pantas untuk menjadi pemimpin, apalagi menjadi wakil presiden, karena cara berpikirnya ini cocoknya hanya bisa menjadi ya kepala dusun misalnya, hanya untuk mengurus sebuah dusun kecil dengan terdiri dari 1-2 RT. Ya pasti pemahamannya bisa begini, tapi kalau mengurus Indonesia yang begitu luas seperti Pak Prabowo sampaikan, bahwa Indonesia ini luasnya itu setara dengan Eropa, di mana di Eropa kurang lebih ada 27 negara, itu setara di Indonesia yang 1 negara ini. Artinya apa? Bahwa jangkauan itu juga sangat luas, sehingga membutuhkan peralatan, pertahanan keamanan, pesawat tempur, dan sebagainya. Sehingga memudahkan TNI kita untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini di luar atau jauh dari jangkauan orang-orang yang ya ingin mencaplok wilayah kita. Tetapi kalau pertahanan keamanan dianggap remeh, ya setara dengan pangan, beras, dan lain sebagainya, itu memang pemikiran cocoknya bukan seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin harus visioner, ya lebih banyak mengantisipasi daripada harus bertindak untuk mengatasi persoalan itu. Ibaratnya, ya lebih baik mencegah daripada mengobati, dan mencegah itu sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo karena beliau orang militer, paham betul tentang bagaimana penting atau peran dari peralatan itu. Sedangkan Cak Imin memang bukan basicnya, sehingga berpikir remeh, ya bahwa pertahanan keamanan itu urusan remeh yang tidak terlalu penting. Ya itu yang sangat disayangkan. Kok bisa calon pemimpin bangsa ini berpikiran sedangkal itu? Baik, mari kita dengarkan komentar selanjutnya dari netizen terkait pernyataan Cak Imin ini. Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli? Mbok mau wes timbah Imin iki wis lenge pernyataan iki lho. Wis tambah gak koyo ngono konsep Mbah. Kabeh ku penting, alat pertahanan penting, alutsista yo penting. Ojo terus ngenteni perang baru tuh alutsista ngono ta. Ya sak bongkok kabeh warga negara Indonesia iki, Mbah. Apa men iki? Justru awak dhewe iki jaga-jaga, duwe alutsista sing canggih, sing modern. Digawe jaga negara Indonesia sak mene gede niki. Cek warga negara asing iku gak sembarangan mlebu lewat laut, lewat udara, iku terdeteksi, Mbah. Soalnya duwe alat-alat sing wis canggih, modern, ya apa men iku? Delok niku Amerika mbek Rusia, sapa sing wani sembarangan moro-moro jajah Rusia mbek Amerika? Sapa sing wani tak takon sampean? Ya gak ono sing wani, Mbah. Soalnya alat mereka wis canggih-canggih, Mbah. Sembarangan sampean iki. Coba Amerika mbek Rusia duwe mek setip, pecut, linggis, tang, obeng, kaya ngono tok. Ya diganyang ket biyen Mbah men negara-negara liya. Mergo mereka duwe nuklir, duwe sembarang kalir. Ya segan negara liya kate nyerang kate sembarangan. Meskipun Rusia mbek Amerika gak lagi perang yo alat-alatnya tetep kudu duwe, Mbah. Sampeyan niku mesti koyo ngono e. Oh, sampeyan niku. Leren, Mbah. Ada yang lagi panik nih karena bingung ngadepin elektabilitas Prabowo Gibran yang kemungkinan menang 1 putaran. Ampe-ampe bikin survei sendiri buat menangin kubunya. Dia bikin sendiri, yang ikutan juga orang-orangnya sendiri, menangnya juga sendiri. Saking nggak pedenya, nggak percaya sama lembaga-lembaga survei, dia bikin sendiri survei tandingan. Semua pada sibuk nyari celah. Gimana caranya nurunin elektabilitas Prabowo Gibran? Sampai-sampai bikin narasi yang provokatif. Berbuat baik salah aja pokoknya buat ente mah. Nih, Pak Prabowo aja lagi berkunjung ke warga di Cilincing.
Lo pada sibuk melintirin berita, bikin narasi negatif. Niat baik aja salah buat ente. Padahal Pak Prabowo, Kemenhan, sama Unhan mau bedah rumah warga untuk mencegah masalah di kemudian hari. Makanya Babinsa kolekin tuh data-data warga. Nggak apa-apa dah lo pada sibuk. Nggak sibuk kan nggak makan. Asal ente pada tahu ya, kayak yang pernah ane bilang, pinter ame cerdas aja belonan cukup buat lo jadi orang. Ini soal hati, ini soal rasa. Karena dengan rasa, lo bakalan kenal. Bagusnya hati, bakalan bagus semuanya. Rusaknya hati, bakalan rusak semuanya. Karena hati adalah organ yang paling penting. Mahal, bos. Itulah kenapa Prabowo Gibran banyak didukung oleh masyarakat, ame rakyat. Dan elektabilitasnya kan udah 50% up. Karena mereka beli pakai hati. Beda sama ente-ente yang pada bekeras hatinya. Kayak gorengan dah seminggu. Saking pandiknya timnas ente, pada gelagepan. Kayak ikan kembung. Udah tahu kembung masuk angin, bukannya kerokan pakai remason. Sampai wakil kapten ente nyebrang ke tim 03. Apa kagak offset tuh? Main lobby-lobby. Buah kali lobby-lobby. Aneh masih pantau aja sambil ngopi, ya enggak? Kita mah nyandu, bos. Nyantai aja dulu. Rakyat senang, Prabowo Gibran menang seputaran. Ingat. Baik sahabat sekalian, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan video kali ini. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan juga kepada sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih.